Informatika Layanan Publik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru mengenai nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga adaptif, dan juga kolaboratif di dua instansi pemerintah yang berbeda nih, yaitu BNPB dan Universitas Indonesia. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih tantangannya, bagaimana penerapannya dari nilai berakhlak itu. Telah hadir bersama kita, yaitu ada Bu Wina dari BNPB, lalu ada Bu Yuni dari Universitas Indonesia, dan juga Mbak Hana dari mahasiswa Universitas Indonesia ya. Oke, halo, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Halo Bu Wina, halo Bu Yunas, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ada mahasiswa UI juga nih, Mbak Lana gimana kabarnya? Baik, Mbak. Ya. Alhamdulillah pada sehat semua ya Sofia. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini buat podcast mengenai penerapan nilai dari berakhlak. Oke, langsung saja nih ya ke topik intinya aja nih. Untuk Bu Wina sendiri, bagaimana sih Bu memaknai nilai berakhlak di lingkungan BNPB itu sendiri, Bu? Untuk di lingkungan penanggulangan bencana ini, berakhlak itu seperti kompas ya. Kita tetap berfokus pada penanganan darurat bencana pada saat prabencana, tanggap darurat bencana, sampai pasca bencana. Kita tetap berorientasi pada keselamatan warganya dan transparansi. Oh gitu, jadi lebih ke semua aspek ya, dari pra, saat, sampai pasca bencananya. Kalau di dunia pendidikan, Bu Yunas bagaimana? Kalau di UI sendiri sih berakhlak itu budaya akademik. Ada mutu pelayanan mahasiswa, integritas riset untuk dosen-dosen, dan ada kolaborasi disiplin antara mahasiswa dan dosen. Tentu juga kita mengadaptasi teknologi modern. Seperti itu. Kalau untuk Mbak Yolana sendiri nih Mbak, kamu kan sebagai pengguna layanan di kampus ya. Menurut kamu bagaimana? Apakah sudah diimplementasikan belum berakhlak ini? Saya melihatnya nih, ini ya, ada nilai-nilai itu memang berdampak bagi pelayanan di akademik sehari-hari. Contohnya seperti mulai dari pengisian KRS pada saat proses bimbingan, dan juga sampai ekosistem riset dan pengabdian. Baik, wah berarti sudah bagus ya di UI diterapkan sendiri ya. maupun di BNPB. Iya. Sekarang kita kupas satu-satu ya dari berakhlak gitu. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Nah, untuk di BNPB bagaimana penerapan berorientasi pada pelayanan ini, Bu? Untuk di BNPB sendiri, pada saat terjadi bencana nih, kita kan menyalurkan bantuan, itu perlu sarana yang lancar gitu, kayak jalan yang bagus juga supaya tidak terhambat. Nah, ketika misalnya nih ada kejadian jembatannya terputus nih, kan kita bingung mau menyalurkan bantuannya gimana. Nah, itu kita akan membangun jembatan darurat supaya bantuan itu bisa tersalurkan dengan baik. Berarti benar-benar melayani masyarakat dengan Iya, sangat baik ya, iya. mengusahakan sebaik mungkin. Nah, kalau di UI sendiri tuh bagaimana Bu Yuna? Kalau di UI ini kita punya sistem, Kak. Sistem yang mana kita kan dasarnya pendidikan ya. Kita melayani mahasiswa-mahasiswa yang minta pelayanan seperti legalisir ijazah, itu kita punya sistem tiket. Jadi kalau misalnya nih hari ini beliau datang, sebelumnya H-1 beliau diberikan tiket untuk acara kegiatan hari ini, kayak misalnya legalisir ijazah itu. Seperti itu sih kalau di UI. Berarti udah menerapkan juga ya di UI, udah menerapkan ya Mbak Yola ya, udah menerapkan juga Iya, berarti ya, betul. udah merasakan langsung kan ya. Merasakan juga. Kalau sekarang kita masuk ke akuntabel deh. Poin Kalau yang kedua, iya, kalau akuntabel sendiri tuh di BNPB ini bagaimana Mbak Wina? Apakah sudah bisa terlihat atau belum kira-kira? Kalau untuk akuntabel nih, dari setiap kegiatan itu kita kan ada laporannya ya, itu yang harus dipertanggungjawabkan sih. Kayak gitu. Jadi langsung presentasi gitu ya, apa yang sudah Iya, dilakukan setiap kayak gitu. kegiatan tuh ada laporannya, Oh. supaya kita tuh bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Langsung ke pimpinan ya berarti ya semuanya. Kalau di UI sendiri Mbak? Tentu di UI pun sama ya, Kak. Kayak misalnya laporan-laporan sidang saat sidang promosi dokter pun kita transparan, mengundang beberapa instansi-instansi untuk turut hadir. Kita juga mengikuti seperti itu. Nah, kalau untuk Mbak Yola sendiri nih, apakah sudah ada belum ini merasakan dampak dari si akuntabilitas ini sendiri? Merasakan sih, ya. Tuh, merasakan. Udah merasakan ya Iya. sebagai mahasiswa UI ya pastinya ya sudah ini Pas sidang nih benar-benar transparan kayak gitu. langsung ya semuanya ya. Nah, selanjutnya nih kita kemana nih Sufi? Nah, oke, selanjutnya kita ke poin yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga. Yang ketiga, Iya, yaitu benar. kompeten. Nah, bagaimana penerapan dari nilai kompeten kalau di BNPB ini, Bu? Di BNPB itu
kita ada sertifikasi kebencanaan ya. Dengan itu kita bisa dibilang kompeten karena memiliki apa ya, namanya bukti lah, seperti sertifikasi itu. Terus kemudian dari kemampuan pengelolaan data resikonya. Terus kita juga sebelum terjun ke lapangan itu ada latihan-latihan supaya kalau kita terjun ke lapangan itu sudah siap gitu. Jadi sebelum terjun udah belajar dulu nih. Ya, belajar dulu. Simulasi gitu nggak sih? Ya, Iya. Betul, seperti itu. Luar biasa sekali nih pegawai BNPB ini. Berarti tidak diragukan lagi Udah ya. bukan. Ini kalau dari Mbak Yuna nih di UI sendiri bagaimana Mbak? Apakah seperti itu juga atau gimana? Tentu di UI pun dosen-dosen kami malah sebelum mereka menerapkan pembelajaran di kelas-kelas, mereka turut pun diklat mengajar untuk mahasiswa seperti Mbak Lana ini. Berarti gimana Mbak, dosen-dosennya di sana tuh gimana? Jago ya pasti. Iya benar Mbak. Iya, jadi bisa terlihat kan dari ya pembelajarannya bisa terlihat bahwa dosennya tuh benar-benar Kompeten ya, di bidangnya ya pastinya ya. Berarti Mbak Lana udah merasakan langsung nih ya. Iya. Nah selanjutnya nih Nah, kita yang ke yang keempat. keempat, yaitu tentang harmonis. Nah sekarang kita ke Mbak Yunas dulu deh. Kalau di UI itu gimana sih Mbak membangun sebuah keharmonisan itu gimana sih? Kita tuh di UI sendiri tuh kita punya perkumpulan antara dosen, mahasiswa, bahkan orang tua murid pun, kita pun ada perkumpulan antara untuk mempererat tali silaturahmi kita. Itu sih kalau kita tuh di situ membuat kita semakin harmonis dari situ. Berarti hubungan baik itu dijaga ya, Tentu. antara sesama mahasiswanya juga pastinya ya. Bahkan orang tuanya juga ya. Iya, kita Ada ada paguyuban gitu. iya ya. paguyuban. Betul sekali. Mbak Lana juga gitu berarti seangkatan kenal semua nih. Iya betul Oh, Mbak. iya. Jadi bisa lebih mengenal gitu Iya. kan dengan Oh, benar. Selanjutnya kalau di BNPB bagaimana penerapan harmonisnya ini? Di BNPB juga begitu ya. Karena kalau lagi ada bencana itu kita tidak mungkin bekerja sendiri, pasti dengan TNI, Polri atau instansi yang lain ya. Jadi kita tuh harus menjaga hubungan baik ya supaya pekerjaan kita itu berjalan dengan lancar gitu. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang di lapangan Di tadi. lapangan ya, seperti itu. Biasanya sama instansi Kayak TNI, TNI, Polri, BPBD. Oh iya BPBD yang daerah itu ya. Iya, yang Oh, daerah. iya. Seperti itu. Harus menjaga hubungan baik ya, intinya harmonis, harus menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik. Nah ini selanjutnya nih Loyalitas. Loyal. Bagaimana penerapan loyal? Dimulai dari mana dulu? dari BNPB Iya. dulu deh kalau itu. Bagaimana penerapan Untuk loyal? loyal itu ya, karena kan bencana itu tidak kenal waktu ya, tidak bisa direncanakan gitu, tidak Mendadak direncanakan. ya. Mau malam hari, pagi hari itu kita kalau ada bencana tetap turun gitu. Kita harus loyal. Standby berarti ya, selama 24 jam. Tidak ada tanggal merah berarti di BNPB ada. Benar-benar loyal Hitam semua semua pegawainya. namanya. Loyal banget nih. Apa di UI seperti itu juga apa gimana nih Mbak Yunas? Kalau di UI ini kan latarnya pendidikan ya kak. Mungkin kalau kita di sini tuh lebih ke dosen mengajarkan ke mahasiswa tuh loyalitas tanpa batas. Ibaratnya Loyalitas tanpa lembur pulang malam. Bagaimana Mbak Lana? Tentu merasakan Iya. Kelas malam juga berarti Ada Mbak Lana. ya sama setiap hari merasakan gitu. Merasakan ya. Berarti Mbak Lana juga loyal dong ke kampusnya pastinya kan. Iya. Iya. Biasanya udah effort nih masa mahasiswanya juga Iya. kan pasti loyal. Harus loyal juga. Loyalitas gitu. tanpa batas juga. Masuk ke Intinya slogannya loyalitas tanpa batas ya. batas. Nah untuk nilai selanjutnya nih adaptif nih. Bagaimana nih di BNPB sendiri penerapan nilai adaptif tersebut? Untuk di BNPB sendiri pada saat bencana kan biasanya jaringan itu terputus ya, jadi susah untuk berkomunikasi. Nah di BNPB itu ada yang namanya mobil komunikasi. Dan saat bencana itu bisa kita gunakan ada HT juga yang bisa untuk berkomunikasi agar tetap terjaga komunikasinya gitu. Wah, berarti sangat beradaptasi ya dengan Dalam bencana. keadaan apapun ya harus tetap Iya, standby benar. dengan komunikasi. Kalau di UI Bu, Kalau di bagaimana? UI sendiri pada saat COVID itu kita menerapkan sistem hybrid. Ya, karena jadi kita belajar melalui via Zoom atau Google Meet gitu antara dosen dan mahasiswa. Betul kan? Iya betul. Jadi selama masa COVID itu kami menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan Pembelajaran, ya. Jadi sudah sangat adaptif ya mengikuti ini ya yang terjadi. Menyesuaikan dengan Menyesuaikan. Jadi pembelajaran nggak putus karena COVID nih. Iya, Kita tentu. menyesuaikan. Kita menyesuaikan di bidang pendidikan. Yang terakhir, Nah, masuk ke yang yang terakhir nih tentang kolaboratif. Kolaboratif. Kalau di UI bagaimana nih nilai kolaboratifnya nih Mbak Yuna? Kalau di UI sendiri kita di bidang pengabdian masyarakat kita sudah beberapa instansi kita udah bekerja sama
di sekolah-sekolah, kayak misalnya nih di dokter gigi pun kita datang, kita minta izin, ada MOU-nya, mengabdikan diri kita gitu kan. Kalau di beberapa instansi pun kita berencana untuk kerjasama. Bagaimana kalau di BNPB? Apakah Gimana Boleh nih? nih. Langsung diajak kolaborasi praktik Iya, langsung gitu. loh, bagaimana? Kebetulan kita belum ini bekerjasama gitu. Boleh, nanti kita bicarakan lebih lanjut lah mengenai Wah, MOU. di balik layar lah ya. Iya, terima kasih ya Ibu. Gimana Mbak Yolanda mau nih Iya, langsung? kebetulan juga saya tertarik untuk terjun dalam bidang kebencanaan. Ya, boleh. Nanti kita bicarakan. di balik layar kalau itu ya. Nah kalau di BNPB ini apa aja nih bentuk kolaboratifnya nih? Kolaboratifnya kita juga bekerja sama dengan instansi yang lain ya tentunya, dan juga kita biasanya kolaborasi juga dengan relawan ya begitu sih. Relawan di daerah Iya, gitu ya. relawan di daerah. Oke. Sudah lengkap berarti? Iya, berarti Nilai sudah kita bahas berakhlak ya semuanya ya. satu-satu. Selanjutnya Hebat kita loh, ke nih, dua instansi Iya, ini ya sudah sudah menerapkan. menerapkan loh nilai berakhlak ini luar biasa nih untuk UI dan BNPB. Luar biasa nih. Selanjutnya tantangan, mungkin dari penerapan nilai itu pasti dong ada tantangan-tantangan yang membuat penerapannya itu jadi lebih susah atau gimana? Bagaimana tantangannya kalau di BNPB? Untuk di BNPB sendiri itu kan kalau kejadian bencana itu sangat chaos ya. Jadi kita tuh tantangannya bagaimana kita tetap menerapkan nilai berakhlak itu dalam kejadian bencana itu. Begitu. Iya, Karena chaos kejadiannya gitu sangat ya. chaos itu. Tapi tetap harus Harus. nilai berakhlaknya tetap harus Yang ada ya berat pastinya ya. ya. Karena dapat tekanan sana sini, Iya. tapi tetap harus menerapkan Menerapkan nilai ya. berakhlak. Kalau di UI sendiri nih Mbak Yunus, apa nih tantangannya untuk menerapkan nilai berakhlak tersebut? Kalau di UI sendiri sih mungkin ada beberapa dosen yang sudah sepuh ya Kak. Jadi kita bantu dalam memfasilitasi beliau, mereka-mereka yang sekiranya butuh bantuan kita dalam media. Kayak saat COVID yang lalu pun kita berjuang bersama-sama pun kayak seperti itu gitu ya. Iya gimana? Ya betul. Jadi sejauh yang saya lihat, meskipun ada beberapa, ya memang ada beberapa dosen yang ini, tapi proses pembelajaran tetap berjalan karena kita juga mengusung itu nilai-nilai adaptif gitu Berakhlak ya kan. tetap ya, itu tetap Kita ada bersama-sama ya. berkolaborasi. Sama-sama untuk menyelesaikan apapun masalah yang terjadi. Yang penting berakhlaknya harus tetap Tetap ada. ada. Keren sekali ya kan. Plus lagi dong. Oke, semoga instansi-instansi lain juga bisa Iya, mengikuti ya. iya. Contoh dari dua instansi ini seperti Benar itu. sekali. Nah ini kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sayangnya udah sampai di penghujung acara. Iya. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Lebih lanjut Iya. ya, main hal-hal lainnya mungkin. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Wina nih dari Terima BNPB, kasih. Mbak Yunus juga dari Terima kasih. UI. Dan terima kasih juga loh Mbak Terima Yolanda. kasih menyempatkan waktunya. Iya. Nah, itu dia tadi podcast kita dengan dua instansi pemerintah membahas tentang nilai-nilai berakhlak. Jadi sekian saja untuk podcast kali ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.